Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang 4 pokok bahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iga Pramudita Sumardi, NPM 1914051004. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik Salmonella. Sebelumnya, Salmonella merupakan bakteri patogen yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, karakteristik Salmonella. Salmonella merupakan organisme berukuran mikroskopis. Arti dari mikroskopis di sini adalah dia berukuran sangat kecil karena ukurannya hanya memiliki panjang 1,0 sampai 3,0 mu dengan lebar antara 0,8 sampai 1,8 mu. Kemudian Salmonella ini bersifat mortil atau bergerak dengan menggunakan flagel peritrik kecuali Salmonella pulorum dan Salmonella gallinarum. Ketika berada di luar inangnya, Salmonella tidak dapat mereplikasikan dirinya dengan baik dan cepat. Hal ini dikarenakan Salmonella tidak mendapatkan pasokan nutrisi yang melimpah untuk melakukan replikasi dirinya sendiri. Ciri lain yang dimiliki oleh Salmonella adalah Salmonella merupakan jenis bakteri yang membutuhkan aktivitas air atau AW yang cukup tinggi untuk membantu proses kehidupannya, antara 0,94 sampai 0,99. Karakteristik yang ketiga adalah cemaran Salmonella dapat kita jumpai di tanah dan di air yang kemudian cemaran ini akan menyebar pada sayuran, buah, dan bahan pangan lainnya. Karakteristik yang terakhir adalah Salmonella juga digunakan sebagai indikator sanitasi air. Maksud dari indikator sanitasi air adalah apabila suatu bahan pangan atau produk diidentifikasi, kemudian hasil identifikasinya itu menyatakan bahwa bahan pangan atau produk tersebut mengandung Salmonella, hal ini akan mengindikasikan bahwa bahan pangan atau produk tersebut sudah tercemar oleh feses, baik feses manusia ataupun feses hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Asmi, NPM 1914051040. Saya akan melanjutkan pemaparan materi food poisoning yang disebabkan oleh bakteri Salmonella. Materi selanjutnya yaitu dampak terhadap makanan. Dampak utama kontaminasi bakteri Salmonella terhadap makanan adalah terjadinya kerusakan atau pembusukan makanan jika bahan makanan yang ingin dikonsumsi telah terkontaminasi oleh bakteri Salmonella. Maka kemungkinan besar makanan itu dapat menyebabkan keracunan bagi yang mengkonsumsi. Bakteri Salmonella yang terdapat pada makanan akan menghasilkan toksin yang berbahaya. Dampak bakteri Salmonella tipi pada jajanan pinggir jalan. Isolasi bakteri dari penelitian berasal dari makanan jajanan gorengan yang dijual di pinggir jalan depan Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Kedaton, Kota Banter Lampung. Hasilnya didapatkan bahwa 17 sampel 39% makanan jajanan gorengan tersebut mengandung bakteri Salmonella tipi. Makanan yang terkontaminasi bakteri Salmonella tipi dalam jumlah kecil tidak terlalu menimbulkan perubahan dalam hal warna, bau, maupun rasa dari makanan yang tercemar Salmonella tipi. Akan tetapi, jika makanan terkontaminasi dengan jumlah besar, maka akan terjadi perubahan warna dan bau. Dampak bakteri Salmonella sp pada telur pada umumnya, kontaminasi bakteri Salmonella sp pada telur tidak mengalami perubahan, baik dari segi warna maupun bau. Akan tetapi, bakteri Salmonella sp yang mengontaminasi telur akan terasa jika dalam telur tersebut terdapat bakteri Salmonella sp dalam jumlah yang banyak. Hal ini dapat menyebabkan diare, muntah, dan demam. Adapun ciri telur yang terkontaminasi bakteri Salmonella sp adalah kondisi fisik cangkang telur yang telah rusak sehingga masuknya kotoran dan lama penyimpanan telur yang menyebabkan bakteri Salmonella sp berkembang biak. Selanjutnya, dampak bakteri Salmonella pada daging. Bakteri Salmonella yang terdapat pada daging dapat disebabkan oleh terkontaminasinya makanan ternak
sehingga bakteri ini dapat tumbuh di tubuh hewan ternak tersebut. Dampak yang dapat terjadi apabila bakteri Salmonella mengkontaminasi bahan pangan berupa daging, maka akan terjadi penurunan kualitas daging seperti aktivitas dari bakteri akan menyebabkan terbentuknya senyawa yang menyebabkan bau busuk dan penurunan nilai gizi. Bakteri Salmonella juga dapat mempengaruhi makanan siap saji. Hal ini dikarenakan adanya kontaminasi silang pada bahan mentah. Kemudian, dampak bakteri Salmonella pada buah dan sayuran. Kontaminasi bakteri Salmonella pada buah dan sayuran dapat terjadi selama proses panen dan air yang digunakan pada saat pencucian. Kontaminasi bakteri Salmonella akan lebih mudah terkontaminasi karena hilangnya sel pelindung pada buah dan sayuran pada saat pengupasan kulit buah dan sayuran, sehingga bakteri akan mudah masuk dan berkembang yang dapat menghasilkan toksin yang menyebabkan keracunan. Jika buah dan sayuran yang terkontaminasi oleh bakteri Salmonella dalam jumlah sedikit akan dikonsumsi secara langsung seperti salad, umumnya terjadi pada perubahan warna, bau, maupun rasa. Sedangkan makanan yang akan disimpan dalam jangka yang cukup lama akan menimbulkan perubahan warna, bau, dan rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Nisrina, NPM 1914051014 dari kelompok 10 Keamanan Pangan THPB. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak jika manusia memakan makanan yang sudah terkontaminasi oleh Salmonella. Dampak yang pertama yaitu menyebabkan penyakit gastroenteritis. Penyakit gastroenteritis ini disebabkan oleh Salmonella yang menginfeksi usus. Terjadi 18 jam setelah bakteri masuk ke dalam tubuh manusia. Gejala awal dari penyakit ini yaitu diare, muntah, flu perut, demam, menggigil, sakit kepala, mual, tidak nafsu makan, nyeri otot dan sendi. Kemudian, dampak yang kedua yaitu menyebabkan penyakit septisemia. Penyakit ini disebabkan oleh Salmonella cholera suis. Ciri atau dampak dari penyakit ini yaitu demam, anoreksia, serta anemia. Kemudian yang ketiga yaitu menyebabkan demam-demam enterik. Demam-demam enterik ini dibagi menjadi dua, yaitu demam tifoid dan yang kedua demam paratifoid. Demam tifoid yaitu infeksi sistemik akut pada fagosit monokuler, disebabkan oleh Salmonella typhi. Gejala utamanya yaitu nyeri kepala, pusing, nyeri otot, demam, diare, batuk, epistaksis, dan suhu badan meningkat. Kemudian yang kedua yaitu demam paratifoid atau demam paratifus, yaitu infeksi bakteri yang disebabkan oleh salah satu dari 3 jenis Salmonella enterica. Gejalanya yaitu menggigil, sakit kepala, lemah, batuk, tidak nafsu makan, sakit tenggorokan, pusing, serta nyeri otot. Di sini saya akan menjelaskan cara penanganan salah satu penyakit yang diakibatkan oleh bakteri Salmonella yaitu salmonellosis. Kelompok aminoglikosid juga dapat digunakan untuk pengobatan salmonellosis. Antibiotik yang biasa digunakan untuk pengobatan demam tifoid secara medis dan sesuai prosedur yaitu yang pertama quinolone, yang kedua macrolide, dan yang ketiga third generation cephalosporin. Untuk gastroenteritis yang paling penting dilakukan yaitu penggantian cairan dan juga elektrolit yang hilang. Antibiotik yang memiliki daya serap yang baik terhadap sel bakteri seperti amoxicillin, tetrasilin, ampicillin, dan golongan fluoroquinolone juga bisa digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella sp. Itulah beberapa cara penanganan yang dapat dilakukan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh Salmonella sp. Kesimpulan dari semua materi yang sudah dipaparkan yaitu Salmonella sp merupakan bakteri patogen yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dampak dari kontaminasi bakteri Salmonella sp ini terhadap makanan yaitu terjadinya kerusakan dan pembusukan terhadap bahan pangan. Jika bahan makanan tersebut terkontaminasi oleh Salmonella sp, maka kemungkinan makanan tersebut akan menyebabkan keracunan bagi seseorang yang mengkonsumsinya.
Upaya yang dapat dilakukan untuk mengobati penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Salmonella sp yaitu dengan cara menggunakan antibiotik. Antibiotik ini ditujukan agar dapat mencegah dan juga mengurangi kemungkinan besar terjadinya komplikasi yang serius.